Pelatih Timnas Lebanon hampir saja pingsan jelang menghadapi Timnas Indonesia U22. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membongkar kontrak fantastis yang diterima oleh Sintayong di Timnas Indonesia. Vietnam ketar-ketir, mantan pelatihnya Park Hang-seo segera tekan kontrak bersama Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Lebanon mengaku hampir saja pingsan jelang laga menghadapi Timnas Indonesia U22. Ya, pelatih Lebanon U22 Miguel Moreira menyambut antusias laga uji coba internasional melawan Timnas Indonesia U22. Menurut Moreira, timnya mewaspadai kualitas pemain Garuda Muda dan kondisi cuaca di Indonesia. Lebanon akan menghadapi Timnas Indonesia U22 pada laga uji coba internasional yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebanyak 2 kali, yakni pada hari ini dan tanggal 16 April. Pelatih Miguel Moreira menyebut persiapan timnya belum terlalu ideal karena baru dilatih pada awal Maret 2023. Namun pihaknya tetap bersemangat untuk menghadapi Timnas Indonesia U22. Ya, kami memulai persiapan kurang lebih sejak sebulan yang lalu. Saya pelatih baru di Lebanon yang mana butuh 2 hingga 3 pekan untuk pemusatan latihan untuk bekerja sama dan mempersiapkan untuk turnamen selanjutnya, kata Miguel Oliveira. Pelatih Miguel Moreira mengaku mewaspadai 2 hal dari laga melawan Timnas Indonesia U22. Pertama adalah kualitas dari pemain Timnas U22 dan kondisi cuaca di Indonesia. Ya, tentu saya mengharapkan normalnya pemain Timnas Indonesia yang memiliki teknis bagus dan banyak yang bermain di Eropa karena mereka sangat menyukai sepak bola. Mereka berenergi dan saya pikir kedua tim akan memiliki masalah, ucap Miguel Moreira. Masalahnya akan lebih besar untuk kami karena temperatur dan kelembapan udara, tegas pelatih asal Portugal itu. Miguel Moreira menegaskan Lebanon siap tempur meladeni perlawanan Timnas Indonesia U22. Maklum, Timnas U22 bermain di kandang dan di depan supporter yang hadir di stadion. Saya mengharapkan tim yang terorganisir dengan baik, tim berjuang sampai akhir, ucap Miguel Moreira. Sebab Indonesia akan bermain di kandang dan tentunya akan membuat saya grogi. Bisa-bisa saya pingsan dengan atmosfer para supporter Timnas Indonesia itu. Tentu ini yang akan menampilkan yang terbaik untuk negara dan masyarakat. Kami mencoba untuk kompetitif, terorganisir, dan memainkan gaya sepak bola kami, ujar Oliveira. Timnas Lebanon U22 memboyong 23 nama pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia U22. Lebanon U22 sudah tiba di Indonesia sejak 11 April 2023 lalu. Lebanon juga punya misi khusus untuk menghadapi Timnas Indonesia U22. Laga uji coba melawan skuad Garuda Muda menjadi bagian dari persiapan menuju kejuaraan Asia Barat. Lebanon tentu bakal mengerahkan kekuatan terbaik untuk menghadapi Timnas Indonesia U22. Menarik untuk bisa menyaksikan kedua laga tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membongkar kontrak fantastis Sintayong. Ya, belak-belakan Erick Thohir soal kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengatakan akan menggelar pertemuan dengan Sintayong dalam waktu dekat ini terkait kontrak juru taktik asal Korea Selatan tersebut di Timnas Indonesia. Sekedar informasi, kontrak Sintayong sendiri berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Sebab demikian, PSSI dalam hal ini, Erick Thohir akan melakukan review terkait kontrak Sintayong itu. Ya, kontrak Sintayong masih berlaku sampai akhir tahun. Akan tetapi karena Timnas U20 sudah tidak ada, karena itu saya akan bertemu dengannya untuk review apakah yang kita bisa tingkatkan kerjasamanya atau tidak di dalam kontrak ini, ucap Erick Thohir. Untuk diketahui kembali, sejatinya Sintayong diproyeksikan memimpin Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023. Ya, tentu lihat juga kondisi turnamen tim senior yaitu AFC Piala Asia yang lintas tahun. Jangan juga kita ambil kebijakan tanpa lihat situasi di lapangan. Itulah kenapa saya akan duduk satu-satu karena saya prioritaskan ada beberapa timpal Erick Thohir. Belum lagi persiapan SEA Games, janji wasit nanti yang lain-lain.
Yang pasti ketemuan itu dengan Coach Shin akan ada lanjutnya. Erick Thohir melanjutkan pertemuan itu kemungkinan tidak akan terjadi pada minggu-minggu ini. Dia baru saja akan bertemu dengan juru taktik asal Korea Selatan itu di sekiranya pekan depan. Ya, saya akan pelajari kontraknya. Selama ini saya belum pelajari gajinya berapa, kontraknya apa. Saya belum baca. Ini bagian dari timnas jangka panjang, ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Timnas Vietnam ketar-ketir, mantan pelatihnya Park Hang-seo akan segera melatih timnas Indonesia. Ya, media Vietnam, Soha, menyebut mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo ditawari melatih timnas Indonesia. Masih menurut sumber yang sama, Park Hang-seo ditawari gaji yang lebih tinggi ketimbang yang diterima pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia memang menjadi pertanyaan. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat Shin Tae-yong harus menganggur setidaknya hingga awal Juni 2023. Batalnya Indonesia ikut serta di Piala Dunia U20 2023 membuat PSSI harus duduk bareng dengan Shin Tae-yong. Duduk bareng yang dimaksud di sini adalah membicarakan kontrak baru Shin Tae-yong yang berakhir pada 31 Desember 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bakal berbicara dengan Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir meminta target yang lebih besar kepada Shin Tae-yong dalam negosiasi perpanjangan kontrak nantinya. Ya, jika nantinya negosiasi deadlock, PSSI otomatis harus mencari strategi lain, semisal mencari pelatih anyar. Sosok Park Hang-seo bisa dikedepankan mengingat sudah terbukti sukses selama hampir 6 tahun bersama timnas Vietnam. Di bawah arahannya, Park Hang-seo membawa timnas Vietnam menjuarai segudang prestasi. Ya, dikabarkan bahwa Park Hang-seo diundang PSSI dengan gaji yang sangat fantastis, tulis Soha dalam judul artikelnya itu. Park Hang-seo ditawari gaji setinggi langit dari pelatih Shin Tae-yong. Di Vietnam, Park Hang-seo mendapatkan gaji 600.000 US dollar per tahun. Sementara di Indonesia ia bisa mendapatkannya 5 kali lipat lebih banyak atau lebih tinggi ketimbang Shin Tae-yong yang hanya 1 juta US dollar saja per tahunnya. Soha menilai jika benar menangani timnas Indonesia, Park Hang-seo akan dibebani 3 tim sekaligus, yakni timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Selain membesut timnas Indonesia, sebenarnya ada jabatan lain yang bisa diisi Park Hang-seo di PSSI, yakni Direktur Teknik PSSI. Direktur Teknik PSSI saat ini Indra Syafri rangkap jabatan dengan membesut timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023. Bukan tak mungkin demi target yang lebih besar PSSI mengangkat Park Hang-seo sebagai Direktur Teknik. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.